Halo, apa kabar? Kali ini saya merangkum sebuah anime movie dari anime Boku no Hero Academia yang mengisahkan tentang perjuangan tiga bocil pemilik bakat untuk membebaskan 80% seluruh populasi umat manusia yang ada di dunia, dari serangan seorang lansia tanpa keluarga berkekuatan di luar nalar manusia biasa, yang berusaha membuat dunia seperti apa yang diinginkannya. Tanpa berlama-lama agar tidak membuang waktu Anda yang sangat berharga, langsung saja kita putar videonya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kelompok bernama Huma Reis yang diketuai oleh Flekturn. Tujuan kelompok tersebut adalah untuk memusnahkan 80% umat manusia di dunia yang memiliki bakat sejak lahir. Hal itu dikarenakan mereka menganggap bahwa bakat adalah kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki oleh setiap manusia. Karena hal itu mereka mengaktifkan bom asap yang telah diletakkan di beberapa tempat dengan jumlah manusia yang cukup banyak, dan bom tersebut akan memperkuat sel yang menjadi faktor pemicu timbulnya bakat dari dalam diri seseorang tidak dapat dikendalikan, sehingga menghancurkan tubuh pemilik bakat itu sendiri dan bahkan bisa saja berdampak pada area di sekitar. Hal itu membuat para pahlawan di kota tersebut segera bergegas menuju lokasi yang diduga menjadi markas anggota Huma Reis dan mencari tempat yang dijadikan sarang bom asap tersebut. Setelah lama mencari, mereka tidak menemukan apa-apa dan hanya menangkap pengikut Huma Reis yang bahkan tidak tahu menahu tentang ledakan yang baru saja terjadi. Dan inilah World Heroes Mission. Berpindah pada seorang remaja bernama Rudy yang hidup bertiga bersama dengan kedua adiknya bernama Roro dan Lala. Rudy memiliki bakat seekor burung yang selalu mengungkapkan keinginan dan perasaan Rudy yang sebenarnya melalui tingkah laku yang ia lakukan. Untuk menghidupi kedua adiknya ia bekerja sebagai pengantar barang ilegal, seperti hasil curian dari toko perhiasan dan lain sebagainya. Nasib buruk menimpanya, karena orang yang ia tunggu kedatangannya untuk memberikan berlian hasil curian, ternyata dikejar oleh tiga bocil pemilik bakat bernama Midoriya atau biasa disapa Deku, dengan kedua temannya bernama Bakugo, dan Todoroki Soto. Saat itu mereka bertiga sedang magang di agensi pahlawan yang secara kebetulan ditugaskan untuk mencari bom pemicu bakat di lokasi yang dicurigai sebagai pusat markas Huma Reis. Deku yang melihat Rudy membawa koper berlian curian, langsung mengejarnya dan dalam pengejaran yang cukup sengit Rudy dikejutkan oleh beton yang tiba-tiba jatuh tepat di depannya, dikarenakan salah satu anggota kelompok Huma Reis yang mengejar pencuri dokumen penting milik mereka. Karena kedua koper memiliki tampilan luar yang sama persis membuat Rudy salah mengambil koper, dan karena hal itu juga ia harus tertangkap oleh Deku. Setelah membuka isi koper tersebut Deku meminta maaf karena salah tangkap, sedangkan Rudy panik karena koper berisikan berlian yang seharusnya ia antar tiba-tiba menghilang dan menyadari bahwa kopernya telah tertukar saat ia terjatuh. Karena curiga dengan gerak-gerik Rudy, Deku pergi mengikutinya, dan tiba-tiba segerombolan polisi datang meminta koper tersebut sambil menodongkan 1919 pucuk pistol ke arahnya, dan membuat Rudy ketakutan melarikan diri dengan koper berisi dokumen yang diincar polisi. Dan untung saja ada Deku yang menyelamatkannya dari keberingasan polisi tersebut. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, tiba-tiba mereka diserang oleh seorang anggota Huma Reis yang sebelumnya memang sudah mengincar koper yang Rudy bawa, dan karena serangan itu membuat beberapa fasilitas umum rusak akibat serangan asal-asalan yang dilancarkan wanita rambut hijau. Dan akhirnya mereka berdua berhasil lolos dengan menyelam ke dalam air. Berpindah pada Endeavor yang marah kepada Todoroki dan Bakugo, dikarenakan mereka telah mencampuri urusan negara tetangga, dan tidak lama setelah itu Deku menelepon Todoroki untuk memberitahukan situasi yang ia alami dan tiba-tiba dalam berita dikaetakan bahwa Deku telah dinyatakan sebagai buronan internasional oleh pihak keamanan negara tersebut. Mereka bisa saja langsung menyerahkan koper berisi dokumen, namun hal itu tidak bisa menjamin mereka akan tetap hidup setelah menyerahkan koper dikarenakan mereka sudah membuka dan mengetahui isi dalam koper tersebut. Hal itu ditujukan untuk menjaga rahasia mereka tetap aman, dan dengan pergerakan polisi dalam skala besar, besar kemungkinan bahwa terdapat anggota polisi yang juga masuk ke dalam anggota Huma Reis sehingga tidak heran dengan pergerakan polisi yang begitu besar. Akhirnya mereka memutuskan untuk kabur ke negara tetangga dengan tujuan menghindari perburuan brutal dan seenak hati seperti saat berada di negaranya. Deku juga memberitahu Todoroki bahwa ia akan pergi ke negara sebelah. Setelah menerima pesan dari Deku, Todoroki langsung mengajak Bakugo bersiap-siap pergi menemui Deku di perbatasan negara.
Sedangkan Rudy yang khawatir dengan keadaan kedua adiknya, meminta tolong pada kakek penjaga kafe untuk memastikan sebentar bahwa adik-adiknya baik-baik saja, dan memberitahukan bahwa ia belum bisa pulang untuk malam ini. Hal itu ditolak mentah-mentah, dan memarahi Rudy karena ia belum mengantarkan berlian curian yang seharusnya ia antarkan dikarenakan sebenarnya koper berisi berlian telah ia hilangkan. Rudy yang tidak bisa tertidur karena memikirkan adik-adiknya di rumah, memutuskan untuk menghubungi anggota Humareis dan menyerahkan koper yang ia bawa dengan harapan ia bisa kembali dengan tenang. Hal itu tidak sesuai apa yang diperkirakan, malahan Rudy diancam akan dibunuh dan juga menanyakan Deku yang sebelumnya bersamanya. Seperti pahlawan-pahlawan normal pada umumnya, Deku datang dan menyelamatkan Rudy di saat-saat yang kritis dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Di pagi harinya Rudy membawa mobil yang ia pinjam dengan cara yang cukup berkelas dan pergi menggunakan mobil yang telah ia curi. Dalam perjalanan, Rudy juga bercerita tentang masa lalunya, di mana ibunya yang telah meninggal setelah melahirkan adik perempuannya, sedangkan ayahnya yang tiba-tiba menghilang dan dikabarkan telah masuk anggota Humareis, sehingga ia dikucilkan oleh tetangganya dan hidup sendirian bersama adik-adiknya. Setelah sekian lama dalam perjalanan, akhirnya mereka sampai di tebing perbatasan antara dua negara yang dijaga cukup ketat. Lagi dan lagi, mereka kembali diserang oleh si rambut hijau dengan ditemani satu anggota tambahan. Hal itu membuat Deku kesulitan dalam menghadapi mereka dan seperti biasa, Todoroki dan Bakugo datang membantu Deku dan Rudy yang sedang dipojokkan hingga akhirnya membuat si rambut hijau menyerah melarikan diri. Saat mencari informasi dalam koper tersebut, mereka menemukan puzzle unik seperti mainan milik Rudy saat masih kecil, dan ketika dibuka dalamnya berisikan sebuah chip memori, sedangkan yang satunya lagi adalah sebuah kunci yang difungsikan untuk melucuti seluruh bom pemicu yang ada. Berpindah pada Flektun, yang memutuskan untuk segera mengaktifkan bom pemicu yang telah ia sebar. Secara bersamaan Flektun juga memberitahu semua orang melalui siaran langsung di setiap titik lokasi bom pemicu yang telah ia pasang, dan tentunya hal itu membuat masyarakat yang berada di area jangkauan bom tersebut menjadi panik tidak karuan, sehingga para pahlawan harus bekerja ekstra untuk menertibkan masyarakat yang panik. Dengan memberitahu lokasi bom pemicu, tentunya para pahlawan ternama tidak bisa tinggal diam dan berkumpul mencari sekaligus menjauhkan bom pemicu dari kerumunan warga. Dengan begitu tentunya para pahlawan ternama akan terkena efek ledakan itu terlebih dahulu, sehingga keamanan negara akan lebih rentan terhadap serangan. Berpindah pada 4 bocil yang sudah mendapat akses komputer untuk melihat isi dari chip memori yang sebelumnya ia dapat. Dalam chip memori terdapat beberapa file yang salah satunya berisikan tentang video ilmuwan yang sebelumnya membawa koper itu dari kejaran rambut hijau. Dalam video mengatakan tujuan asli Flektun dan satu-satunya cara untuk menggagalkan ledakan tersebut adalah dengan memasukkan kunci berwarna ungu yang sebelumnya mereka temukan, ke dalam alat khusus yang berada di pusat markas Humareis. Setelah mengetahui lokasi markas Humareis mereka memberitahu para pahlawan, dan segera menuju ke pusat markas Humareis untuk melucuti bom dikarenakan para pahlawan yang disibukkan dengan pengevakuasian bom untuk meminimalisir dampak jika saja bom pemicu benar-benar meledak, dan mereka pun pergi dengan mengendarai pesawat yang dipiloti oleh Rudy. Setelah sampai di pusat markas Humareis, mereka segera turun dari pesawat dan melumpuhkan seluruh penjaga yang ada di sana, sedangkan Bakugo tidak bisa ikut menerobos masuk ke dalam markas dikarenakan harus menghadapi satu penjahat yang cukup kuat sehingga Todoroki dan Deku saja yang tetap masuk. Tidak lama dalam perjalanan Todoroki diserang seekor monster yang membuatnya harus terjatuh ke aliran sungai yang ada di bawah lantai, dan karena hal itu Todoroki menyuruh Deku untuk melanjutkan perjalanan ke pusat markas, dan setelah sampai di sana ia bertemu dengan Flektun. Saat bertarung, semua serangan yang dilancarkan Deku selalu saja dipantulkan, hal itu karena Flektun memiliki bakat yang dapat memantulkan semua serangan yang mengarah padanya, termasuk perasaan sayang, cinta, kepedulian, perhatian, kematian, penuaan dan perasaan-perasaan yang lain dari orang lain kepadanya. Tentunya hal itu sangat mengganggu dirinya dan tersiksa dengan bakat yang ia miliki, karena bakat yang ia miliki tidak bisa ia kendalikan, dan dari situlah Flektun sangat membenci bakat, karena dalam pandangannya bakat adalah sebuah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan, dan untuk mencegah hal yang serupa dengan yang dialaminya, akhirnya ia membuat suatu cairan pemicu bakat yang dapat diubah ke bentuk gas agar mempermudah dalam penyebaran virus, yang dalam pembuatannya dibantu oleh beberapa profesor pilihan yang bekerja di bawah tekanan, dan salah satu profesor itu adalah ayah Rudy yang tiba-tiba menghilang.
Di saat Deku mulai melemah sebab serangan yang mengenainya, tiba-tiba Rudy datang entah dari mana masuknya, langsung mengambil kunci pelucutan bom dari saku Deku, dan memberikannya kepada Flektun. Ternyata semua yang ia lakukan hanyalah pengalihan semata, dan saat Flektun mulai lengah, Deku menyerang Flektun supaya Rudy dapat membawa dan menonaktifkan bom dengan kunci yang ia bawa. Saat tinggal beberapa meter saja untuk memasukkan kunci pelucutan bom, tiba-tiba Rudy pingsan dikarenakan luka tembakan yang ia alami saat dalam perjalanan dan membuat pergerakannya berhenti. Saat Bakugo, Todoroki, dan Deku dipojokkan dengan keadaan yang mereka alami, akhirnya mereka mulai lebih serius dan pertarungan sengit antara tiga bocil melawan tiga anggota Humarais terkuat dengan 6 variasi bakat berbeda pun tidak dapat dihindarkan. Setelah pertarungan usai, dan dimenangkan oleh tiga bocil berkat kerja keras dan usaha mereka, secara bersamaan burung Rudy juga telah berhasil memasukkan kunci ke lubang pelucutan bom yang telah disediakan, dan menyelamatkan 80% populasi manusia di dunia dari kepunahan, dan diakhiri dengan penangkapan seluruh anggota Humarais termasuk polisi yang sebelumnya telah membantu Flektun. Tamat.